Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Ki Ageng Pandanarang adalah Bupati Semarang yang sangat kaya raya. Karena kekayaannya itu ia menjadi sombong dan lupa menjalankan ibadah, bahkan hanya memikirkan masalah keduniawian saja. Tugas menyebarkan agama Islam dilupakan sama sekali. Para wali mengetahui hal itu sangat sedih. Mereka kemudian mengutus Sunan Kalijaga untuk menyadarkan Ki Ageng Pandanarang. Sunan Kalijaga sangat senang mendapat tugas mulia itu. Ia berupaya menyadarkan Ki Ageng Pandanarang dengan berbagai cara. Pertama, ia menyamar sebagai seorang penjual rumput, dan menjual rumputnya kepada Ki Ageng Pandanarang. Rumput itu dibeli Ki Ageng Pandanarang dengan harga murah. Ki Ageng Pandanarang keheranan karena di dalam ikatan rumput itu terselip sebilah keris berpamor indah dan terbuat dari emas. Namun, Ki Ageng Pandanarang tidak mengetahui kalau dirinya sedang diuji. Suatu ketika Ki Ageng Pandanarang mengadakan pesta syukuran karena telah selesai memugar istananya. Seluruh bupati di pantai utara Pulau Jawa diundangnya. Pada kesempatan itu Sunan Kalijaga menyamar sebagai rakyat jelata, ikut hadir dalam pesta itu. Ki Ageng Pandanarang tidak mengetahuinya, ia mengira orang itu hanya ingin numpang makan saja. Sunan Kalijaga keluar dari pendapa istana. Ia mencipta pakaian serba mewah lalu memakai pakaian itu, dan kembali ke tempat pesta. Ki Ageng Pandanarang melihat ada tamu mengenakan pakaian mewah itu, segera menyambutnya dengan ramah. Setelah acara makan selesai, Ki Ageng Pandanarang mengajak para tamunya mengelilingi istana. Para tamu memuji dan mengagumi keindahan istana Kadipaten Semarang. Sunan Kalijaga berkomentar bahwa istana Ki Ageng Pandanarang memang indah dan megah, tapi sayang keindahan dan kemegahan istana itu membuat orang lupa daratan. Ki Ageng Pandanarang tidak merasa tersindir oleh ucapan itu. Sunan Kalijaga sangat kecewa, namun ia tidak berputus asa. Untuk ketiga kalinya, Sunan Kalijaga menyamar menjadi seorang pengemis. Ia mengenakan pakaian compang-camping datang ke istana Kadipaten Semarang. Kebetulan pada waktu itu Ki Ageng Pandanarang sedang menghitung uang di pendapa istana. Ki Ageng Pandanarang memberikan uang kepada pengemis itu, tetapi pengemis menolaknya. "Hamba tidak meminta uang," kata pengemis itu. "Hamba hanya meminta suara beduk di Masjid Semarang, dan Tuan jangan hanya memikirkan kekayaan saja, karena hidup ini hanya sementara. Harta benda itu tidak akan dibawa mati." Ki Ageng Pandanarang sangat marah. "Saya tidak akan menuruti permintaanmu. Perkataanmu itu hanya omong kosong belaka. Kalau Tuan ingin sebongkah emas maka dalam waktu sekejap hamba dapat memberikannya," kata pengemis itu seraya mencangkul 3 kali, lalu melemparkannya ke hadapan Ki Ageng Pandanarang. Ki Ageng Pandanarang hendak marah, tetapi begitu melihat tanah itu berubah menjadi emas, ia diam terpaku. "Pengemis ini bukan pengemis biasa, ia mempunyai kelebihan," gumam Ki Ageng Pandanarang. Ki Ageng Pandanarang menyadari kekurangannya. Kini ia baru menyadari kalau selama ini dirinya mendapat berbagai ujian melalui perlambang atau kiasan. "Kiai, marilah duduk di sini," ia ajak Ki Ageng Pandanarang kepada pengemis itu. Pengemis itu naik ke pendapa. Ia duduk di hadapan Ki Ageng Pandanarang. "Maafkanlah saya Kiai karena saya telah menghina dan meremehkan Kiai," kata Ki Ageng Pandanarang lembut. "Mulai hari ini saya ingin berguru kepada Kiai. Saya akan menuruti perintah Kiai." Sunan Kalijaga tetap merahasiakan jati dirinya.
Ia sangat senang karena berhasil menyadarkan Ki Ageng Pandanarang. Kalau Ki Ageng benar-benar ingin berguru, saya tidak keberatan asalkan Ki Ageng mau menuruti semua permintaan saya, kata pengemis itu sambil menatap muka Ki Ageng Pandanarang. Ada 3 permintaanku. Pertama, mulai hari ini Ki Ageng harus beribadah, beriman, membuat langgar, merawat para santri serta menyebarkan agama Islam di Kadipaten Semarang. Permintaanku yang kedua, Ki Ageng harus berzakat secukupnya. Dan permintaanku yang ketiga, Ki Ageng harus meninggalkan Kadipaten Semarang dan tinggal di Jabalkat di daerah Tembayat. Dalam sekejap saja pengemis itu lenyap dari pandangan mata Ki Ageng Pandanarang. Tinggallah kini Ki Ageng Pandanarang duduk termenung di pendapa istana. Rasa-rasanya aku ingin cepat pergi ke Jabalkat berguru kepadanya. Nyi Ageng Kaliwungu ingin ikut pergi ke Jabalkat dengan membawa putra bungsunya yang bernama Pangeran Jiwa. Ki Ageng Pandanarang mengizinkan istrinya ikut asalkan tidak membawa harta benda. Ki Ageng Pandanarang dan istrinya mengenakan pakaian serba putih. Mereka meninggalkan Kadipaten Semarang menuju ke Jabalkat tanpa seorang pengawal pun. Sesampainya di tengah hutan mereka dihadang 2 orang perampok. "Hai, Paman!" teriak seorang perampok berbadan tinggi dan berwajah garang, "Tinggalkan harta kekayaanmu. Kalau tidak pedang ini akan memenggal batang lehermu. Jika kalian menginginkan harta benda, rebutlah tongkat bambu kuning yang dibawa oleh istriku itu," kata Ki Ageng Pandanarang sambil menunjuk perempuan yang sedang menggendong anak kecil. "Tetapi, istri dan anakku jangan kalian ganggu." Kedua penyamun itu kemudian merebut bambu kuning yang dibawa Nyi Ageng Pandanarang. Bambu itu lalu dibelah. Ternyata di dalamnya memang berisi emas, permata, dan uang dinar. Ini baru di dalam bambu. Bungkusan yang dibawa perempuan itu pasti berisi permata dan uang dinar yang lebih banyak. Mari kita rebut saja bungkusan itu. Nyi Ageng Kaliwungu berteriak minta tolong kepada suaminya. Ki Ageng Pandanarang sangat marah dan menyumpahi kedua perampok itu. Perampok yang berperut buncit mukanya berubah menjadi muka kambing, dan diberi nama Seh Domba, sedangkan perampok yang berwajah garang mukanya, berubah menjadi muka ular dan diberi nama Seh Kewel. Kedua perampok itu mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada Ki Ageng Pandanarang. Selanjutnya, mereka mengabdi kepada Ki Ageng Pandanarang. Setelah beristirahat, Ki Ageng Pandanarang dan Nyi Ageng Kaliwungu melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Kemudian terus berjalan menyusuri sepanjang Sungai Sengon. Ketika matahari tepat di atas kepala, perjalanan Ki Ageng Pandanarang telah sampai di Sungai Tempuran, yaitu pertemuan antara Sungai Sengon dan Sungai Kelatakan. Sungguh jernih air di sini, gumam Ki Ageng Pandanarang sembari mengambil air untuk wudhu. Selanjutnya Ki Ageng Pandanarang terus menjalankan sholat lohor di sebuah batu datar yang terletak tepat di tengah-tengah Sungai Tempuran, sembari menunggu Nyi Ageng Pandanarang yang masih tertinggal jauh di belakang. Tidak berapa lama sampailah Nyi Ageng Kaliwungu di Sungai Tempuran. Ia mengambil air lalu duduk di atas sebuah batu datar di tengah-tengah sungai, yang baru saja dipergunakan sholat Ki Ageng Pandanarang. Ia melihat ke depan, suaminya tidak kelihatan. "Boya wis lali teka Kiai ninggal aku, sudah lupakah gerangan Ki sehingga meninggalkan aku," kata Nyi Ageng Kaliwungu. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Boyolali. Dari Boyolali, Ki Ageng Pandanarang dan rombongan menuju ke arah selatan melewati hutan, sawah-sawah, dan perkampungan. Mereka terus berjalan sehingga sampai di Tembayat. Ia menetap di Tembayat sehingga ia terkenal dengan nama Sunan Tembayat.